Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali hadir dalam pertemuan mata kuliah studio penyajian dan persentase. Jadi ini merupakan pertemuan atau materi yang ke-9 ya. Jadi kalau berbicara mengenai pertemuan, jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana dengan saya. Jadi sebelumnya pertemuan 1 hingga pertemuan ke-9 atau materi 1 hingga materi ke-8 itu dibawakan oleh Ibu Nur Fatimah. Jadi sekarang untuk materi ke-9 hingga ke-16 nantinya itu akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Hairul Sanusman. Jadi ya adapun tema kita atau kuliah kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teknik penyajian dari flowchart. Nah, flowchart. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar istilah flowchart atau mungkin bahkan sama sekali belum pernah mendengar mengenai apa sih flowchart itu ya. Jadi flowchart. Jadi kalau disederhanakan flowchart itu dalam artian umum kalau disederhanakan flowchart itu adalah sebuah bagan yang mempunyai arus. Jadi bagan-bagan yang mempunyai arus, di mana bagan-bagan artinya bagan-bagan itu artinya ada beberapa bagan yang memiliki arus, punya arus. Kemudian menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi flowchart ini di samping terdiri dari bagan-bagan arus yang mempunyai arus, juga flowchart ini menggambarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketiga yaitu flowchart ini merupakan salah satu cara dalam penyajian algoritma. Oke, jadi secara pengertian definisi flowchart atau bisa disebut juga sebagai bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Jadi flowchart ini sangat berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu juga dengan menggunakan flowchart atau bagan alur ini, sebuah program akan menjadi lebih jelas, kemudian lebih ringkas, dan akan mengurangi kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam penafsiran. Jadi penggunaan flowchart ini dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang baik untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan kebutuhan non-teknisnya. Jadi sebenarnya jika kita mengkaitkan flowchart ini dengan mata kuliah kita di studio penyajian ya. Jadi flowchart ini lebih bagaimana kita mengenali flowchart atau bentuk-bentuk flowchart ini. Jangan sampai ketika teman-teman menjanjikan sebuah misalnya proyek-proyek perencanaan atau mungkin tugas-tugasnya teman-teman, jangan sampai teman-teman salah dalam menyajikan sebuah flowchart, atau mungkin bahkan teman-teman tidak berniat untuk menampilkan sebuah flowchart, tapi karena teman-teman tidak paham dengan flowchart, maka teman-teman kan di flowchart ini ada bentuk-bentuk, misalnya ada bentuk belah ketupat, mungkin ada bentuk jajar genjang.
Itu semua ada artian-artian dari bentuk-bentuk tersebut. Jangan sampai teman-teman menempatkan, misalnya membuat sebuah bagan alur dan menempatkan bentuk-bentuk ini tidak pada tujuannya, kemudian orang lain membacanya, "Oh ini kayaknya flowchart deh." Eee, jangan sampai terjadi salah penafsiran, makanya di sinilah kenapa kita perkenalkan flowchart. Nah, flowchart ini juga sebenarnya akan sangat bermanfaat sebenarnya jika teman-teman berada di semester-semester lanjutan, apakah dia di semester 5 atau mungkin bahkan di semester 6 hingga mungkin pada tahap penyusunan skripsi atau tugas akhir. Jadi biasanya di tugas akhir ini flowchart ini juga digunakan dalam menyusun sebuah metode penelitian. Jadi nanti teman-teman ketika berada di semester akhir itu kan ada namanya skripsi atau menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, dalam karya ilmiah ini ada namanya metode penelitian. Nah, dalam metode ini itulah yang mungkin akan menggunakan flowchart bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan hingga pada akhir tahapan keluaran atau outputnya. Oke, next. Nah, adapun manfaat flowchart, jadi ada beberapa manfaat dari flowchart ini sendiri. Yang pertama yaitu dengan flowchart ini dapat memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian dengan flowchart ini alur dari sebuah program menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Ketiga yaitu dengan menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan dalam pemahaman terhadap informasi tersebut. Jadi flowchart ini sangat memudahkan kita dalam menampilkan atau menyajikan sebuah data sehingga orang-orang akan mudah untuk memahami apa yang kita sajikan tersebut. Oke, kemudian kita masuk pada jenis-jenis dari flowchart ini sendiri. Jadi flowchart ini sendiri jenisnya itu ada paling tidak ada 5 jenis flowchart. Yang pertama yaitu flowchart dokumen, kemudian ada flowchart program, kemudian selanjutnya ada flowchart proses dan selanjutnya adalah flowchart sistem dan terakhir yaitu flowchart skematik. Jadi kelima jenis flowchart ini akan kita uraikan masing-masing pada pembahasan berikut. Nah, pertama. Jadi pertama yaitu flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Nah, flowchart dokumen ini bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Jadi flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lainnya, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua yaitu flowchart program chart. Ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Jadi flowchart program ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu flowchart logika program, kemudian yang kedua yaitu flowchart program komputer terinci. Selanjutnya yaitu flowchart proses. Jadi flowchart proses ini adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu proses atau prosedur dari sebuah sistem. Jadi ini lebih banyak dipakai pada merekayasa dalam sebuah prosedur industrial. Kemudian selanjutnya yaitu flowchart system. Jadi flowchart system ini adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system ini juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi flowchart system ini
Sepertinya ini yang akan lebih banyak digunakan eee eee, dalam mungkin kelanjutan teman-teman di semester-semester berikutnya. Bahkan ada mata kuliah pendekatan sistem kalau nggak salah di semester 3 atau semester 4 ya. Jadi, dalam pendekatan sistem itu tentunya akan digunakan flowchart sistem seperti ini. Nanti dosennya akan mengajarkan bagaimana hubungan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu flowchart skematik. Jadi flowchart skematik ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system, namun perbedaannya dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Jadi selain simbol-simbol, flowchart skematik ini juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam melakukan pembacaan dalam flowchart untuk orang yang awam. Nah, kemudian kita masuk pada simbol-simbol dari flowchart ini sendiri. Jadi setidaknya ada 3 simbol dari flowchart ini. Yang pertama yaitu flow direction symbol. Jadi flow direction symbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Jadi simbol flow direction ini juga disebut dengan connecting line atau penghubung antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Jadi dia sebuah garis penghubung. Kemudian yang kedua yaitu processing symbol. Jadi processing symbol ini menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam satu proses atau dalam satu prosedur. Kemudian selanjutnya yaitu input output simbol. Jadi input atau output simbol ini menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input ataupun media outputnya. Jadi sebentar kita akan perlihatkan bentuk-bentuk dari flowchart ini. Next. Nah, jadi ini adalah flowchart direction symbol. Jadi pada slide setelah digambarkan beberapa bentuk-bentuk dari direction symbol ini. Jadi yang pertama itu berbentuk seperti arah panah. Apakah di arah panahnya ke kiri ataupun ke kanan, atas ataupun bawah. Jadi arti dari atau maksud dari direction symbol yang seperti ini yaitu simbol arus atau flow menyatakan jalannya arus suatu proses. Jadi simbol tanda panah ini menyatakan jalannya arus dari suatu proses. Kemudian ada simbol seperti apa ya ini seperti petir. Jadi simbol ini menunjukkan simbol communication link. Jadi menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian ada simbol lingkaran atau simbol konektor, di mana simbol konektor ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam bahasa yang sama. Kemudian selanjutnya ada bentuk apa ya ini? Bentuk kotak tapi di bawahnya ada sudut seperti ini. Jadi simbol ini merupakan offline konektor di mana simbol ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Selanjutnya yaitu processing symbol. Jadi yang kedua ini ya tadi ada flow direction, kemudian ada processing symbol. Jadi processing symbol ini ada beberapa bentuk. Ada yang bentuknya persegi panjang. Jadi persegi panjang ini merupakan simbol proses yang menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Jadi kalau ada kotak persegi panjang seperti ini dalam flowchart artinya dia dinyatakan prosesnya dilakukan oleh komputer. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu ada apa yang ini trapesium ya, trapesium. Jadi simbol manual ini adalah simbol manual di mana simbol ini menyatakan
suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi bedanya tadi dengan persegi panjang, trapesium ini tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian selanjutnya ada bentuk belah ketupat ya ini, atau mungkin oh ya cocok belah ketupat. Jadi bentuk belah ketupat ini merupakan simbol decision. Jadi simbol ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban. Bisa jawaban ya ataupun jawaban tidak. Jadi kalau ada simbol seperti ini nanti flowchart selanjutnya itu apakah kalau dia menyatakan ya, maka prosesnya akan terlanjut. Jika tidak, maka prosesnya akan berulang. Jadi sebentar akan ditunjukkan contoh dari penggunaan dari flowchart ini. Kemudian selanjutnya ada simbol yang seperti ini. Jadi simbol ini merupakan simbol predefinite proses di mana simbol ini menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kemudian selanjutnya ada simbol berbentuk seperti ini, elips ya. Jadi simbol ini merupakan simbol terminal di mana menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Jadi kalau ada simbol yang seperti ini, biasanya dia berada di paling atas ataupun bisa jadi di paling bawah. Jadi dia adalah bisa awalan, bisa sebuah akhiran dari suatu program. Oke, selanjutnya masih processing simbol ya. Jadi proses simbol ini ada beberapa bentuk ya. Paling tidak ada 8 bentuk. Jadi selanjutnya ada bentuk kotak, tapi di ujungnya ini ada berbentuk elips seperti ini. Jadi simbol ini merupakan simbol caging operation. Jadi ini menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Kemudian selanjutnya ada simbol segitiga sama kaki ya ini. Jadi simbol ini merupakan simbol offline storage di mana menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Kemudian terakhir yaitu simbol apa yang dibangun trapesium lagi kayak ini. Jadi simbol ini merupakan simbol manual input di mana menunjukkan bahwa masukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Jadi seperti ini bentuknya jika menggunakan menggunakan online keyboard. Oke, selanjutnya kita masuk pada input maupun output dari simbol. Jadi paling tidak ada 6 simbol ya. Jadi simbol pertama itu pada slide kita bisa lihat bentuknya. Jadi simbol ini merupakan simbol input output yang menyatakan proses input output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian yang kedua yaitu simbol seperti ini ya, seperti trapesiumnya. Simbol ini adalah simbol punch card. Jadi menyatakan input berasal dari kartu ataupun output ditulis ke kartu. Kemudian ada simbol ketiga pada slide seperti bentukan lingkaran, tapi di bawahnya ada keluar garis persegi panjang seperti ini. Simbol ini menyatakan input berasal dari pita magnetis ataupun output disimpan ke pita magnetis. Kemudian selanjutnya yaitu simbol seperti ini. Simbol ini merupakan simbol disk storage. Ya, jadi menyatakan input berasal dari disk ataupun output disimpan ke suatu disk. Kemudian selanjutnya simbol kelima ya, jadi bentukannya seperti ini, merupakan simbol dokumen. Jadi simbol dokumen ini menunjukkan bahwa dokumennya mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Jadi kalau ada seperti ini simbolnya artinya keluarannya akan dicetak
dalam bentuk dokumen melalui sebuah printer. Kemudian simbol terakhir yaitu simbol display, bentuknya seperti ini pada slide ya, bisa dilihat. Jadi simbol ini mencetak keluaran dalam layar monitor. Itu tadi beberapa bentukan-bentukan simbol. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada contoh dari penggunaan flowchart sistem. Jadi bisa kita lihat pada layar. Jadi itu merupakan flowchart atau bagan alur dari sebuah pemrosesan hasil ujian. Jadi sebuah pemrosesan laporan hasil ujian di mana data awal. Jadi data awal ini merupakan data jawaban ujian. Jadi kalau ada simbol seperti ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa yang bentuk seperti itu adalah simbol punch card di mana menyatakan input berasal dari kartu ataupun output ditulis ke kartu. Jadi ini adalah bentukannya. Kemudian proses selanjutnya jadi ada tanda panah. Jadi tanda panah tadi kan maksudnya bahwa itu adalah simbol arus dan menyatakan jalannya sebuah arus atau proses. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini artinya proses yang di atas ini berjalan, alurnya berjalan menuju ke bentukan simbol selanjutnya. Bentukan simbol selanjutnya ini adalah persegi panjang ya, di mana persegi panjang yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah sebuah simbol proses di mana simbol proses ini menyatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh komputer. Jadi kita bisa pahami bahwa data jawaban ujian ini dikoreksi menggunakan sebuah program komputer. Jadi dia diproses menggunakan komputer. Kemudian simbol alurnya terus ada bercabang seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa simbol seperti ini artiannya bahwa simbol dokumen ya. Jadi mencetak keluaran dalam bentuk dokumen printer. Jadi ketika telah dikoreksi jawaban-jawaban itu telah dikoreksi menggunakan proses komputer, maka hasil koreksian ini di-print menggunakan sebuah printer. Jadi dicetak menggunakan sebuah printer, maaf ya. Jadi orang-orang akan paham, oh meskipun kita tidak jelaskan di sini bahwa misalnya data jawaban ujian kemudian diproses, kita tidak perlu jelaskan di sini bahwa koreksinya itu diproses menggunakan komputer, tapi dengan adanya kotak atau persegi panjang seperti ini, ketika orang-orang memahami sebuah bentukan dari flowchart, simbol-simbol flowchart, itu tidak perlu dijelaskan lagi bahwa koreksinya ini menggunakan sistem komputer. Kemudian selanjutnya dalam daftar koreksi data ini, hasil dari koreksian itu kita tidak perlu jelaskan lagi bahwa data dari koreksian ini di-print, dokumennya di-print menggunakan printer. Jadi biarlah flowchart ini yang berbicara. Kita tidak perlu jelaskan lagi ke orang-orang. Jika orang-orang sudah paham mengenai flowchart atau mungkin sudah ada daftar-daftar mungkin artian-artian dari simbol-simbol ini, orang-orang kita tidak perlu lagi menjelaskan karena bentukan-bentukan dari flowchart ini atau simbol-simbol dari flowchart ini yang sudah berbicara seperti itu. Jadi keseluruhan sudah ada artiannya ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu misalnya ini kaidah dalam pembuatan flowchart. Jadi start. Jadi itu kan mulai. Jadi bentukan seperti ini kan telah dijelaskan simbol yang sebelumnya bahwa simbol yang seperti ini adalah dia adalah permulaan, bisa permulaan maupun sebuah akhiran. Seperti pada keterangan sebelumnya ya. Ya ini. Nah, jadi ini adalah simbol terminal di mana menyatakan sebuah permulaan atau akhir suatu program. Jadi simbol seperti ini tidak mungkin ada di tengah-tengah sebuah bagan, dia pasti ada di awalan maupun di akhiran. Kemudian simbol kotak seperti ini persegi panjang kan tadi artinya
pemrosesan ini diproses menggunakan komputer. Jadi start, kemudian inputnya ini dikoreksi menggunakan komputer atau diinput menggunakan komputer, kemudian prosesnya tetap menggunakan komputer, outputnya juga menggunakan komputer, dan akhirannya seperti ini. Ini menyatakan bahwa semua proses yang dilakukan itu sudah berakhir di sini karena tidak ada lagi uh, simbol dari sebuah penghubung ini atau tanda panah ini. Kemudian contoh lainnya untuk pengolahan data. Jadi flowchart yang seperti ini inilah yang sering muncul di apa sebuah skripsi atau laporan akhir dari studi mahasiswa. Jadi biasanya dalam laporan studi akhir atau skripsi ataupun laporan penelitian itu kan menggunakan metode penelitian ya. Jadi biasanya berbentuk seperti ini. Jadi misalnya dia start atau permulaan dari penelitian, kemudian ada proses seperti ini, read, misalnya di read, kemudian selanjutnya flowchart seperti ini kan bisa dilanjut, bisa tidak kan, pengertian yang tadi di sini. Nah, ini simbol decision menunjukkan bahwa suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, bisa ya, bisa tidak. Jadi ketika iya, maka dia akan berlanjut ke sini atau mungkin bahkan bisa selesai. Tapi ketika tidak, ketika decisionnya adalah tidak, maka terjadi proses kembali, kemudian dibaca kembali, kemudian diulang pada proses sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika eh, ada simbol seperti ini, kita tidak perlu lagi menjelaskan bahwa eh, ini bisa, decisionnya bisa tidak, bisa ya. Tapi ketika orang setelah memahami simbol-simbol dari flowchart, ini kita tidak perlu lagi menjelaskan secara lebih mendalam. Cukuplah simbol-simbol inilah yang perlu dipahami oleh setiap orang. Jadi ketika menyusun sebuah metode penelitian, kan biasanya dalam metode penelitian kan itu kan hanya sebuah cetakan kan. Ketika kita telah menyelesaikan laporan skripsi atau laporan penelitian, itu kan outputnya kan sebagai sebuah dokumen atau mungkin sebuah eh, jilitan skripsi. Nah, ketika jilitan itu jilitan itu kan menjelaskan dirinya sendiri. Jadi flowchart atau metode penelitian yang kita gunakan pada penelitian itu kan akan menjelaskan sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita muncul menjelaskan ke orang, oh inilah prosesnya. Jadi ketika ada flowchart seperti ini, ya sepertilah. Jadi dia sudah ada penjelasannya ketika kita pahami flowchart seperti ini. Kemudian selanjutnya contoh lainnya, jadi ini adalah menghitung luas overlay. Jadi overlay itu sebuah proses timpang tindih dari sebuah peta. Jadi ada paling tidak ada dua peta yang kita tumpang tindih, artinya digabungkan menjadi sebuah satu peta dengan data-datanya yang sudah ada dalam kedua peta tersebut. Jadi overlay ini biasanya digunakan ketika ingin menganalisis, misalnya analisis kesesuaian lahan. Jadi ada namanya analisis kesesuaian lahan, biasanya digunakan metode overlay. Jadi flowchart ini juga bisa menjelaskan bahwa dengan metode overlay ini apa-apa saja yang terproses di dalamnya. Misalnya ini apa artinya ketika ada bentukan jejar genjang seperti ini. Kemudian apa artinya ketika ada bentukan persegi seperti ini, persegi panjang seperti ini. Jadi itulah mengapa flowchart ini sangat kita perlu untuk diketahui. Jadi jangan sampai apa ya, orang-orang yang atau teman-teman yang belum tahu mengenai flowchart ini membuat sebuah bagan alur
tanpa apa ya, tanpa mengetahui misalnya jajar genjang ini artinya apa, kemudian persegi panjang ini artinya apa, kemudian bentukan elips ini artinya apa. Dan sampai ini teman-teman hanya menempatkan sesuka hatinya, misalnya di awalan start itu teman-teman menggunakan misalnya persegi panjang atau mungkin menggunakan jajar genjang, itu kan akhirnya akan salah karena teman-teman tidak mengikuti eh, apa artian-artian dari simbol-simbol ini. Jadi jangan sampai ada yang eh, karena sesuka hatinya, jadi wah saya mau tempatkan di paling awal ini saya mau tempatkan bentukan segitiga, kemudian selanjutnya saya mau tempatkan bentukan elips seperti ini. Itu kan jadi salah. Makanya perlu dipahami atau mungkin bahkan perlu dihafal mungkin bentukan-bentukan dari simbol-simbol flowchart ini sendiri. Saya rasa seperti itu. Yap, oke. Jadi seperti dia. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami atau mungkin menghafal bentukan-bentukan dari simbol-simbol flowchart yang telah kita jelaskan pada kesempatan hari ini ya. Eh, baik, mungkin cukup sekian materi kita untuk pertemuan 9 atau materi ke-9 kita di mata kuliah studio penyajian dan persentase. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas partisipasinya hari ini telah menyimak video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.